Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mungkin beberapa minggu kemarin kita tinggalkan. Kita bersyukur kita bisa kembali lagi berada di Baitullah. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Masjid ini akan bersaksi, oh iya kita pernah masuk, kita pernah rukuk, kita pernah sujud. Sajadah yang kita bawa dari rumah itu juga akan menjadi saksi, karena sesungguhnya apapun yang ada di sekitar kita itu akan menyaksikan, tergantung apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah kita merasa aman, nggak ada yang lihat, ternyata enggak. Pas melakukan hal yang nggak benar itu yang ada di sekitar kita itu akan bersaksi semuanya. Ini nggak benar nih sembarangan itu. Ini tanda tangan yang nggak benar itu. Menyaksikan pulpen yang kita pakai ini, menyaksikan meja ini, semuanya menyaksikan. Jadi tergantung apa yang kita lakukan, semuanya akan menjadi saksi. Kita bersyukur kepada Allah, semoga di masjid ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah, bahwa kita pernah rukuk, kita pernah sujud, kita pernah tafakkur di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW selesai memimpin jamaah kayak gini, kemudian beliau berdiri di hadapan para jamaah yang sedang semangat-semangatnya melakukan berbagai ritual peribadatan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuatu yang mengejutkan bagi jamaah, karena Rasul menyatakan bahwa kalian semuanya itu tidak akan masuk surga karena amal-amal kalian itu. Sholat kalian, jamaah kalian itu gak ada bisa menghantarkan kalian ke surga. Kemudian sahabat itu sampai bertanya gini, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak? Wala ana, saya pun juga tidak. Lantas apa yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah? Itu adalah karena rahmatnya Allah. Rahmat itu tidak bisa dihitung dengan seberapa banyak orang beribadah, seberapa tekun orang menjalankan ibadah-ibadah. Ternyata tidak bisa dihitung kayak gitu. Rahmat itu semuanya terpulang kepada kehendaknya Allah semata. Kalau Allah berkehendak, siapapun bisa mendapatkan rahmat. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, orang yang kelihatannya soleh sekalipun, ya dia tidak akan mendapatkan rahmat. Ketika tidak mendapatkan rahmat, maka ibadahnya semuanya itu tidak ada maknanya sama sekali. Ini sahabat menjadi terhentak ya. Di saat mereka, beliau para sahabat itu sedang tekun-tekunnya, sedang bersemangatnya untuk melakukan ibadah, ternyata Rasul memberikan sebuah pernyataan, kalian tidak akan masuk surga karena ibadah kalian. Apa yang sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh Rasul? Satu, yang ingin ditanamkan oleh Rasul adalah ibadah itu jangan dipakai seperti barang dagangan. Kalau saya
melaksanakan sholat ini saya akan mendapatkan sekian, saya akan mendapatkan keuntungan ini. Jadi tidak ada hitung-hitungan kayak gitu, tapi ibadah itu yang diinginkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasul adalah sebagai bentuk kesadaran bahwa kita ini seorang hamba yang sudah sewajarnya kita rukuk sujud kepada Khalik, tidak mengharapkan apa. Yang harus dikejar itu apa? Yang harus dikejar itu adalah kasih sayangnya Allah yang harus kita kejar bersama-sama. Cintanya Allah pada kita itu yang harus kita kejar bersama-sama. Allah mencintai kita atau tidak, itulah yang harus kita kejar. Baik, kita teruskan. Yang penting itu adalah bagaimana Allah menyayangi kita. Itu yang penting dan itu yang sulit. Bagaimana Allah mencintai kita itu yang sulit, tapi bagaimana kita mencintai Allah itu gampang. Kita cinta kepada Allah itu gampang. Yang susah itu Allah cinta kepada kita, itu yang susah. Nah, yang penting itu. Karena kalau kita yang mencintai, itu kalau nggak mendapatkan balasan itu ya repot, Pak. Ada orang seneng sama seorang laki-laki, seneng sama wanita yang cantik, sebenarnya boleh, tapi ketika yang disenangi itu nggak membalas, itu nggak ada artinya. Yang penting itu adalah bagaimana Allah mencintai kita. Nah, itu yang susah. Susahnya karena apa? Karena nggak ada ukuran. Bagaimana Allah bisa mencintai? Allah nggak memberikan standar apa itu enggak. Apakah ketika kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah Allah mencintai kita? Tidak otomatis begitu, tidak. Atau setelah kita melakukan ibadah haji, setelah kita melakukan ibadah Ramadan dan sebagainya, terus kemudian Allah mencintai? Tidak ada ukuran. Rahmat itu tidak diukur dengan itu. Jadi ada penjelasan Rasul ini ya, sifatnya tidak baku, tidak jelas gitu, enggak. Tapi gini, Rasul menyampaikan gini, Ar-Rahimu yarhamukumullah, orang yang memiliki rasa belas kasihan kepada sesama, Ar-Rahimu, itulah yarhamukumur rahim. Orang ini yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ukurannya apa? Ini kan repot sekali. Ukurannya apa? Kita sendiri yang harus bisa merasakan, dan ada orang lain, ada pihak lain yang merasa mendapatkan rahmatnya ini dari seorang. Maka kemudian Rasul perintahkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit sana itu akan merahmati. Nah, merahmati orang yang di muka bumi itu apa? Ada ayat yang sangat populer. Ayat ini menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad
illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi alam. Di sini ada satu pernyataan yang alamin itu bentuk jamak. Jadi ada pernyataan dalam Al-Quran yang punya makna yang tidak semestinya. Alam itu kalau diungkapkan dalam bentuk tunggal, alam itu bermakna jamak. Maknanya justru jamak. Jadi alam itu kalau tunggal itu artinya alam semesta yang luas, yang menyangkut seluruhnya. Tapi sebaliknya ketika diungkapkan dalam bentuk jamak, alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, itu maknanya justru tidak jamak. Maknanya justru menunjuk kepada sosok tertentu, kelompok tertentu. Siapa itu? Al-aqil, mereka yang berakal. Mereka yang berakal itu siapa? Manusia. Yang kedua kelompok jin. Jadi al-alamin itu sebenarnya manusia, dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu utamanya Rasul itu diperintahkan untuk menjadi rahmat bagi al-aqil, bagi mereka kelompok yang berakal, yaitu manusia dan jin. Kenapa kok ini? Karena ini yang perlu dibangun. Kalau manusia dan jin ini sudah dibangun, sudah ada rahmat di dalamnya, maka alam sekitarnya juga akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika alam di sekitar ini dibangun sedemikian rupa, kalau orangnya tidak dibangun, maka tetap hancur. Saya pernah mendapatkan sebuah analog. Sebenarnya yang rusak di negeri kita, ekonomi kita, itu sebenarnya yang rusak itu apanya? Ini ada seorang yang memberikan sebuah analog. Ada seorang dokter yang kedatangan seorang pasien. Pasiennya itu sakit perut sebenarnya. Sakit perut karena dia salah makan, dia tahu kalau makanan ini sudah nggak begitu layak, tapi masih dimakan karena nggak tahu apalah. Akhirnya bereaksi, terus kemudian dia sakit perut. Begitu dia sampai ke dokter, ditanya-tanya, diceritakan sebabnya ini dok, ini. Oleh dokter itu kemudian dikasih obat ketiga. Obat sakit perutnya dikasih, vitamin juga dikasih untuk recovery supaya cepat. Tapi yang satu itu obat tetes mata dikasih. Orang ini nggak terima. Pak, ini saya sakit perut, bukan sakit mata. Kata dokter, iya, sakit perutnya memang sedang Anda derita, ini sudah diobati. Ini vitamin ya supaya cepat. Tetes mata itu yang menjadi penyebab utama kamu sakit perut. Kenapa? Kamu nggak bisa bedain nasi basi sama nasi basi. Ini kalau matanya nggak diobati, itu tetap akan seperti itu. Ini saya pikir sebuah analog. Di negeri kita itu, ekonomi kita ini sebenarnya yang rusak apanya? Apa kita sekarang ini, kehidupan kita sekarang ini dengan kehidupan orang-orang sebelum kita itu jauh, kita lebih naik, meningkat, lebih mapan. Kita dulu nggak punya masjid semegah ini, seindah ini. Sekarang nggak ada orang yang makannya sehari cuma sekali, itu nggak ada. Makan bisa berkali-kali. Bahkan saya punya teman itu agak aneh. Jadi pengemis itu diikuti. Jadi ikuti sengaja sampai suatu saat dia harus kerja, berangkat dari rumah itu pakai pakaian dinas, pakaian rapi gitu. Tapi di satu tempat dia ganti pakaian dinasnya itu pakaian pengemis itu. Tapi diikuti terus.
Terus begitu selesai dia pulang, ganti pakaian biasa lagi, pakaian dirinya dicopot. Pulang ke rumah, di rumah itu ya punya mobil, rumahnya megah kayak dulu. Dia kaget, begini ya. Jadi seorang pengemis saja itu hidupnya mapan. Jadi hampir tidak ada sekarang katakanlah pandemi yang dianggap wah ini luar biasa. Enggak juga. Karena yang namanya rezeki Allah itu diberikan kepada kita itu sifatnya dalam Al-Quran itu dinyatakan diselip-selipkan di antara dua orang yang saling punya kepentingan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Jadi diselip-selipkan di antara dua orang yang saling punya kepentingan. Ini pandemi kayak gini. Orang punya kepentingan untuk pakai masker dan lain sebagainya. Maka di antara dua kepentingan itu mulai muncul kreativitas untuk bikin masker. Itu kalau kita hitung sudah berapa triliun saja masker aja. Seluruh Indonesia. Tidak ada sebenarnya. Ekonomi kita itu kalau secara fisik sebenarnya tetap baju yang kita pakai itu nggak ada yang cuma kalau dulu orang bisa punya cerita baju dicuci ditunggu keringnya baru dipakai lagi. Sekarang sampai kesulitan ini dilempar kemana lagi baju di lemari itu sudah nggak murah. Sekarang itu kayak gitu kondisinya. Tapi kenapa kita masih ngeluh? Kadang kita menyalahkan pemerintah. Apa yang ngasih rezeki kita itu pemerintah? Kenapa enggak kita tingkatkan tauhid kita bahwa yang ngasih rezeki kita itu adalah Allah? Kalau kita ngeluh, itu hakikatnya adalah kita ngeluh kepada Allah, nggak terima dengan keputusannya Allah. Sebenarnya seperti itu. Nggak ada urusannya dengan pemerintah, nggak ada urusannya dengan pemerintah. Dan sebenarnya oleh Allah itu sudah diberikan luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya. Itu bukan kemarin-kemarin, termasuk sekarang dan yang akan datang. Itu selamanya akan begitu. La tuhsuha, kita nggak akan mampu. Tapi kenapa kita masih ngeluh? Ini persoalannya bukan persoalan ekonominya, tapi mental yang ada di dalam diri kita itulah yang miskin. Mental yang ada di dalam diri kita itu yang rusak. Jadi kalau yang dibangun itu hanya ekonominya yang kita bangun, mentalnya nggak dibangun, sama aja. Akan terjadi kegelisahan, akan terjadi ketidakpuasan, dan itu akan terus berlangsung. Karena sumber utamanya tidak diatasi. Sumber utamanya adalah mental. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat Allah ini yang akan menjadi penentu apakah kita akan sampai kepada surganya Allah, sampai kepada rahmatnya Allah, kepada kehadapan Allah. Itu harus mendapatkan rahmat itu. Jadi bukan ibadah. Ketika Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memang khitabnya ayat ini kepada Nabi Muhammad, arsalnaka. Tapi ayat ini berlaku untuk kita semuanya. Karena apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad itu sesungguhnya juga diperintahkan kepada kita semuanya. Artinya apa? Artinya diri kita ini di muka bumi ini ya harus menjadi rahmat. Kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kita harus menjadi rahmat bagi sekitar ini. Caranya gimana?
untuk menjadi rahmat itu kadang-kadang tidak harus melakukan sesuatu yang besar, tapi kita menjalankan aktivitas kecil-kecil, pokoknya dia bermanfaat bagi orang lain, itu rahmat. Bisa dirasakan bagi orang lain, itu rahmat. Oleh karenanya bisa jadi aktivitas sehari-hari kita itu loh, kalau kita perhatikan benar-benar, ini bisa menjadi rahmat. Ada seorang pekerja, aktivitasnya hanya sebagai tambal ban, buka tambal ban aja, itu kan aktivitas yang kecil. Itu ketika tambal ban ini, bekerja sebagai tambal ban ini, kemudian dia putus asa, dia nggak mau menjalankan itu, ini hasilnya kok nggak seberapa, ini capek lagi. Terus itu ketika ini berhenti, kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang kemudian mengalami kesulitan gara-gara itu. Orang yang mau, boleh jadi orang yang mau ngajar, imam masjid dan sebagainya, ketika jalan ternyata bannya bocor, nggak jadi jalan. Padahal imam ini ditunggu oleh jamaahnya yang banyak, berapa ini akan berentet panjang berarti. Aktivitas sehari-hari kita itu kalau kita jalankan dengan baik, maka ini bisa memberikan kemanfaatan kepada lingkungan, kepada zaman. Disitulah rahmat. Dan ketika kita sudah menyebarkan rahmat, ini yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita termasuk menyebarkan rahmat. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis itu ada perintah untuk setiap hari kita bangun, niatkan kita untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Mulai bangun tidur itu sudah diniatkan, ya Allah, semoga kehadiran saya hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak menjadi madarat bagi orang lain. Bangun itu sudah punya niatan untuk bagaimana supaya hidup ini bermanfaat kepada orang lain. Itu yang akan mengundang rahmat. Rahmat itu bentuk kasih sayang, bentuk cinta yang kadang-kadang itu nggak masuk akal juga kadang-kadang. Karena adanya di dalam rasa seret aja, rahmat itu lebih berada di sisi dalam. Tadi dibaca oleh imam kita, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu lebih dekat kepada orang-orang muhsin. Muhsin itu siapa? Muhsin itu orang yang dalamannya baik. Jadi rahmatnya Allah itu lebih menyentuh kepada sisi dalam sebenarnya. Ini yang kemudian sering nggak masuk akal. Orang bisa seneng, laki-laki bisa seneng sama wanita. Munculnya cinta itu karena ada rahmat Allah di dalamnya. Yang ini kadang-kadang nggak masuk akal juga. Ada orang yang cantik, tapi pasangannya itu biasa-biasa saja. Loh, kok bisa seneng? Nggak tahu. Ini ada seret nggak seret. Ada pasangan yang laki-lakinya cakep, yang wanitanya cantik, tapi nikah beberapa hari cerai. Karena nggak masuk akal. Rahmat. Maka kemudian di dalam Al-Quran juga yang mengikat terpautnya antara laki-laki perempuan yang bisa sampai kekal, sampai lama, sampai tua, bahkan sampai meninggal, itu diungkapkan dengan rahmat juga. Mawaddatan
warahmah. Jadi tetap ada itu rahmah itu. Ini yang sering kita temukan, ada pasangan itu sebenarnya apalagi yang dicari, apalagi yang yang membuat dia tetap tertarik. Yang laki-laki sudah sepuh, yang perempuan juga sudah sepuh, jalan aja sudah nggak bisa, harus saling gandeng jalan. Karena kalau lepas ambruk dua-duanya gitu. Tapi kok masih bisa kayak gitu, itu kenapa? Sudah nggak menarik semuanya sebenarnya, sudah nggak menarik. Rahmat, rahmah ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mawaddah wa rahmah, di dalamnya itu rahmah itu yang membuat orang itu sehingga saling tertarik, saling menjaga, saling rahmah. Dalamannya itu yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dan sebagainya. Yang sudah nggak masuk akal lagi, seneng sama yang perempuan, seneng sama suaminya, tapi sudah kayak gini, sudah gitu, tapi tetap seneng, tetap dijaga. Begitu juga sebaliknya. Apa yang mengikat? Rahmah. Rahmah itu sisi dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati orang yang ada di muka bumi ini, maka yang di atas sana akan merahmatimu. Yang di atas itu ya termasuk Allah. Itu simbol saja, itu kalam ibarat saja, artinya Allah akan merahmati. Ada satu cerita yang saya kira penting untuk kita jadikan perenungan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika dia keluar berjalan-jalan di kota, di gang-gang kota, dan dia mendapati ada anak-anak yang sedang bermain burung usfur, itu burung emprit atau burung pipit. Nah, burung ini diikat sama anak itu, dilepas, ditarik lagi, diikat, lepas, tarik lagi. Terus kemudian Umar itu melihat itu kok kasihan sama burung ini. Kemudian dipanggil anak itu, saya belinya burung. Dibeli, setelah dibeli sudah dilepas burung. Karena kasih. Nah, suatu saat ketika Umar sudah meninggal, itu ada banyak pembesar-pembesar di kalangan sahabat itu yang mimpi, tidak satu orang, banyak orang itu mimpi ketemu sama Umar, dan kemudian mereka pada bertanya, Umar, apa yang diberlakukan Allah kepadamu setelah kau meninggal? Umar menyatakan, Allah mengampuniku dan Allah tidak lagi menghitung mata jawas an sayyi'at, tidak keburukan-keburukan harus diabaikan. Karena apa kok bisa begitu? Atau dijudikan karena kebaikan, atau bi'adlika atau bizuhdika, keadilanmu, atau karena apa? Justru Umar itu menyatakan gitu, ketika kalian memasukkanku ke liang lahat dan mulai menutupku dengan tanah dan meninggalkanku sendirian, maka datang dua orang malaikat yang kemudian malaikat ini mendudukkanku, kata Umar, dan ketika mau bertanya ada suara hatifan, jadi suara yang dari tinggalkan hambaku ini dan jangan kamu takut-takuti. Kenapa? Karena dia punya satu catatan amal yang luar biasa, yaitu dia punya rasa belas kasihan kepada burung emprit ketika dia masih di dunia, dan sekarang saya memberikan kasih sayangku kepadanya di hari ini. Jadi ternyata Umar yang begitu dikenal keadilannya, catatan yang
yang dijadikan alasan untuk dia mendapatkan rahmatnya Allah itu amalan kecil, yaitu ketika dia membebaskan burung yang dimainkan oleh seorang anak. Ini yang kemudian menghantarkan Umar mendapatkan rahmatnya Allah. Memang ini hadis asar dari sahabat-sahabat didapatkan dari mimpi. Tapi mimpinya itu bukan mimpi satu orang, banyak orang. Mimpi yang sama. Terus yang mimpi juga para sahabat. Jadi ya, ini sehingga banyak orang yang mengambilnya ini sebagai sebuah pedoman. Di samping itu juga ada ungkapan yang Rasul sendiri menyatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi sejalan dengan itu. Maka kemudian cerita ini kemudian diabadikan di dalam beberapa kitab, dijadikan sebuah pembelajaran. Mengasihi orang, bahkan mengasihi binatang itu mampu menghadirkan rahmatnya Allah kepada kita. Ma'asal muslimin rahimahumullah. Ada satu cerita lagi yang ini sebuah hadis juga. Suatu saat ada seorang abid yang ibadahnya itu luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai qiyamul lail, baca Quran dan seterusnya. Tapi yang menjadi catatan bagi orang ini adalah dia suka sekali membuat orang lain putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi ada orang yang datang kepadanya, ya dia memang seorang yang nggak benar, orang yang nggak benar yang datang ini. Gimana sih sahabat saya ini bisa bertaubat kayak gitu? Wah repot kamu ini, tobatnya kamu ini susah gitu. Jadi akhirnya putus asa orang ini, karena nggak pernah dikasih harapan, sehingga dia orang akhirnya putus asa putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ketika Al-Abid ini meninggal, maka kemudian orang ini bertanya kepada Allah, ya Allah, mana bagianku dari ibadah-ibadahku? Mana bagianku? Allah menjawab, bagianmu di neraka. Tuh, bagaimana dengan ibadahku? Bagaimana dengan ini, dengan ini, dengan ini? Kata Allah, ibadahmu semuanya tidak ada artinya. Karena satu hal, kamu telah membuat hambaku berputus asa untuk mendapatkan rahmatku. Nah sekarang, kata Allah, saya berputus asa untuk merahmatimu. Karena orang suka membuat orang lain putus asa, ini kemudian Allah berputus asa juga untuk merahmatimu di akhiratnya. Maka sampai kemudian ada keluar hadis ini yang penting untuk kita tapi kita juga harus hati-hati. Hadisnya gini, Pak. Seseorang yang suka al-fajir itu orang yang suka suka melakukan keburukan, kemaksiatan. Tapi dia ar-raji ila rahmatillah, seorang fajir, seorang yang ahli maksiat, dan dia punya harapan, ar-raji punya harapan ila rahmatillah, terhadap rahmatnya Allah, itu khairun, dikatakan dia lebih baik minal abid,
dibanding orang-orang yang suka beribadah tapi yang berputus asa kepada rahmatnya Allah. Orang yang fajir tapi dia masih punya harapan di hadapan Allah, masih punya harapan untuk mendapatkan ampunan Allah, itu jauh lebih baik dibanding orang yang abid tapi putus asa. Ini Rasulullah, saya katakan ini hadis, tapi kita harus hati-hati cara megangnya ini. Tapi itu seperti itu keadaannya. Karena kalau nggak hati-hati, takut-takut ini dijadikan modal untuk kita melakukan kemaksiatan. Wah, yang penting enggak. Maksudnya bukan itu, tapi ini bagaimana seseorang itu seburuk apapun, itu jangan sampai dia putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, termasuk kita. Jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini yang penting untuk kita renungkan bersama, bahwa ternyata rahmat Allah itu akan kita dapatkan dan itu akan menjadi penyelamat kita manakala kita senantiasa menebarkan rahmat kepada lingkungan kita. Allah sampai menyatakan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Dalam hadis itu Allah itu akan memberikan bantuan, menolong kepada seorang hamba ma damal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut juga mau menolong kepada sesama. Ternyata ini mekanismenya untuk mendapatkan rahmatnya Allah, itu caranya hanya ini, berbagi rahmat kepada sesama. Itulah yang akan menghadirkan rahmat kepada kita. Maka tidak cukup kita hanya mengandalkan sholat kita, zikir kita, puasa kita, tidak cukup dengan itu. Nah, ini bagaimana? Apa kita tinggalkan loh? Ini malah nekat kalau begitu. Ya tidak. Justru ketika kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan zakat, kita meninggalkan puasa, kita itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar sadar menjadi seorang hamba. Tapi rukuk, sujud, puasa dan lain sebagainya itu adalah bentuk kesadaran batin kita bahwa kita seorang hamba yang sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita rukuk sujud kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, tidak ada tujuan lain, tidak ada untuk mendapatkan ini dan itu, tidak. Ya, ini sebuah kesadaran batin kita, sebuah kepantasan. Kita rukuk itu sebuah kepantasan. Apa yang harus kita kejar? Rahmat Allah. Semoga dengan ini Allah merahmati kita. Akan tapi yang disampaikan oleh Rasul, ternyata untuk mendapatkan rahmat Allah ya enggak susah-susah juga enggak. Pokoknya hidup ini dibikin bagaimana kita ini bisa bermanfaat kepada lingkungan kita, kita senantiasa bertegur sapa dengan lingkungan kita, itulah rahmatnya Allah akan sampai kepada kita. Tanpa itu, meskipun kita ahli ibadah, kita termasuk yang dinyatakan oleh Rasul, kullukum la tadkhulunal jannah, antum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian semuanya tidak akan masuk surga karena amal kalian, tapi masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara, mari kita buka diri kita, mari kita lebarkan. Misi kita di muka bumi ini adalah untuk menyebarluaskan rahmat kepada sekeliling kita. Sekali lagi, bahwa illa rahmatan lil alamin, kata alamin itu utamanya adalah kepada sesama manusia. Jadi yang harus kita perbaiki pertama kali adalah sesama manusia.
sesama manusia. Bahkan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim pernah kedatangan seorang non-muslim yang sudah sepuh, yang dia saat itu kelaparan. Tapi begitu datang ke Ibrahim minta makan, oleh Ibrahim dibilang gini, kamu masuk Islam, nanti saya kasih makan. Orang ini nggak mau masuk Islam, akhirnya terus berjalan dan nggak dikasih makan sama Ibrahim. Apa yang terjadi? Ibrahim ditegur sama Allah dengan pertanyaan, ya Ibrahim, siapa yang kamu tolak untuk kamu beri makan? Oh, dia orang kafir ya Allah, orang kafir ini. Berapa usianya? Ya sudah 70 tahun. Selama 70 tahun dia kafir, dan selama itu pula aku memberi rezeki kepadanya. Aku gak pernah nuntut dia masuk Islam. Ini kamu mau ngasih makan sekali saja kok nuntut masuk Islam. Maka kemudian Ibrahim itu sering gini. Ibrahim pernah berdoa kayak gini, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Dikasih, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki dari buah-buahan. Tapi dikasih catatan, man amana minhu, orang-orang yang beriman di antara mereka. Inna wa yawmil akhir, kepada Allah Ta'ala. Jadi yang lain tidak, yang nggak beriman tidak usah diberi rezeki. Lagi-lagi ditegur sama Allah. Allah berkata Allah, wah man kafir, Ibrahim, orang kafir juga doakan juga. Nah, ini yang kemudian menjadi ajaran dari Ibrahim. Menebarkan rahmat itu tidak hanya terbatas kepada pokoknya manusia. Manusia itu objeknya. Rahmatan lil alamin itu artinya manusia. Manusia dan objeknya manusia itu secara umum, yang iman yang tidak beriman semuanya harus bisa mendapatkan rahmat dari kita. Loh, oh dia nggak ada urusan dengan itu, nggak ada urusan dengan itu. Tapi perbuatan baik kita kepada siapapun inilah yang akan dinilai oleh Allah, yang akan dinilai oleh Allah. Wong mereka juga hambanya Allah. Bahkan di dalam hadis lain itu sampai dinyatakan manusia itu semuanya adalah ahlullah, sampai dinyatakan keluarganya Allah. Jadi ketika orang berbuat baik kepada manusia itu artinya berbuat baik kepada keluarganya Allah. Ketika orang tidak berlaku baik kepada orang atas nama apapun, itu sebenarnya dia tidak berlaku baik kepada keluarganya Allah. Tidak terbatas. Rahmat itu harus kita tebarkan kepada sesama manusia utamanya, tidak usah melihat apakah dia muslim atau tidak muslim. Maka sampai binatang kurban itu tidak terbatas kepada yang Islam saja untuk kita bagikan, tapi tetangga kanan kiri, yang Islam yang nggak Islam kasih saja. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya urusan dia. Tapi kita itu diperintahkan untuk menyebarkan kepada semua orang, bahkan tidak dibedakan antara yang kaya dan miskin. Yang kaya dapat, yang miskin dapat, yang Islam, yang nggak Islam semuanya dapat. Kenapa? Ini ajaran untuk menebarkan rahmat, dan ini yang paling penting untuk kita kejar. Rahmatnya Allah itu harus kita dapatkan dengan cara apa? Setelah kita berbuat baik, setelah kita bertafakkur, sujud dengan khusyuknya, maka tebarkan senyum, tebarkan kebaikan, tebarkan kemaslahatan, kemanfaatan kepada lingkungan, utamanya kepada manusia. Itulah pintu untuk meraih rahmatnya Allah. Tanpa itu ibadah kita akan pincang. Bahkan seorang filosof mengatakan nonsen. Ar-Rumi mengatakan orang beribadah kok habis itu kok tidak rukun sama tetangga, tidak nonsen ibadahnya, nggak ada nilainya sama sekali.
Mari kita sempurnakan ibadah kita, kita raih hakikat yang menjadi misi kita itu adalah menebarkan rahmat di muka bumi ini, dan itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang membuat kita selamat dari berbagai kesulitan-kesulitan di haul akbar pada hari akhir nanti. Ketika orang mendapatkan rahmat, ibadah kita itu bahkan tidak dihitung lagi oleh Allah. Bagi orang mendapatkan rahmat, apakah dia ibadah sudah tidak dihitung, sudah ini golongan yang sudah diselamatkan saja, jadi bebas tanpa hisab dan lain sebagainya. Rahmat Allah kita raih, rahmat Allah kita tebarkan, dan kita raih dan kita tebarkan di muka bumi. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ta'lim ba'da subuh yang sama-sama kita dengarkan dari guru kita, yaitu Al-Mukarram Ustaz Khatibul Umam MA, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih, yaitu melalui pemanfaatan kita kepada manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan kepada guru kita. Sebelum kami tutup, barangkali dari para jemaah ada pertanyaan, kami persilakan untuk silakan bertanya kepada guru kita. Mungkin cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup penjelasan yang beliau paparkan. Mudah-mudahan